Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik videonya kembali. Sesuai dengan janji, Bapak akan menceritakan kisah Nabi Ismail ya. Tapi Bapak nggak mau panjang-panjang, mudah-mudahan. Tapi yang namanya udah ngomong nih, Bapak nih udah susah ngerem nih. Insya Allah nggak panjang-panjang dan semoga bisa mengerti ya. Oke. Karena minggu lalu sudah kita bahas tentang kisah Nabi Ibrahim ya. Insya Allah hari ini Bapak ini ya menceritakan tentang kisah Nabi Ismail. Langsung saja, kalau kita berkiblat di halaman 58 ya, untuk yang kelas 3, kisah keteladanan Nabi Ismail ya, keluarga Nabi Ismail. Ini setelah berdakwah di Babilonia dan beberapa lama tinggal di Mesir, Nabi Ibrahim bermaksud pindah ke Palestina bersama istrinya karena lama tidak memiliki anak. Kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniai anak yang saleh. Berkat doa itu, maka Nabi Ibrahim dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Ismail. Tuh, ya. Ini pertama-tama kalinya Nabi Ibrahim itu punya anak itu namanya Nabi Ismail ya. Ini mintanya lama bertahun-tahun belum dikasih anak, belum kalau kata orang sekarang mah belum dipercaya ya sama Allah, nih belum dipercaya sama Allah gitu. Yang gitu. Padahal seorang nabi, dan ini beliau ini bapaknya para nabi ya, Abul Anbiya ya, bapaknya para nabi. Tapi belum dikasih waktunya untuk mempunyai anak, untuk memiliki anak ya. Akhirnya hijrah ke Mekah ya, dengan penuh bertawakal kepada Allah. Nabi Ibrahim meninggalkan rumah membawa Hajar dan Ismail tanpa tempat tujuan yang tertentu. Ia hanya berserah diri pada Allah yang akan memberi arah pada binatang tunggangannya. Setelah berminggu-minggu berada dalam perjalanan jauh, tibalah pada akhirnya Nabi Ibrahim bersama istri dan anaknya Ismail di Mekah. Ya, jadi saat itu mereka jalan aja gitu ke Mekah gitu, di daerah apa sekitaran Ka'bah ya, kayak gitu. Akhirnya ditinggal di tempat yang gersang. Bapak yakin nih, kalau kamu yang wanita ya, kamu punya suami nih, tugas pokoknya suaminya kamu adalah nabi gitu, ditugasin sama Allah untuk meninggalkan anak dan istri di tempat yang gersang ya, padang pasir. Waktu itu padang pasir banget, daerah itu tuh Ka'bah dan yang lainnya ya. Nggak dikasih makanan, nggak dikasih minuman, nggak dikasih ongkos, nggak dikasih pulsa, wifi kayak apa gitu tuh nggak ada gitu. Tuh benar-benar apa ya, lebih dari corona gitu. Gimana mau bertahan hidup gitu kan. Cuman bilang, kalau kata bahasa sekarangnya, Neng, abang mau tinggalin Neng nih saat ini juga. Kenapa? Ini perintah Allah. Nengos, nggak balik-balik lagi, udah begitu. Akhirnya ya, Siti Hajar ini bingung kan bagaimana ini caranya bisa bertahan hidup, untuk bertahan hidup dengan Nabi Ismail ya pada saat itu yang masih orok ya, masih orok. Akhirnya mencari-cari lah makanan kesana kemari, terus juga cari juga minuman, paling minimal minum, karena di padang pasir itu bikin kita apa namanya halusinasi gitu ya. Itu bikin halusinasi ya. Orang lihat mata air, air banyak, wah kita minum nggak taunya fata morgana aja, wah ternyata bohong gitu. Itu kalau kita hausnya tingkat tinggi ya, sampai tuh halusinasi, apa yang kita pikirin tuh enak gitu, padahal ternyata bukan kayak gitu ya. Dan itu pernah dialami oleh Siti Hajar, sampai segitunya dia minum nggak taunya ini bukan air minum gitu. Itu pernah. Terus ya beliau melakukan
lari-lari kecil ya, dari sofa ke marwah selama 7 kali, sampai akhirnya di tengah-tengah udah pasrah sama Allah. Ya Allah, ini hamba nggak tahu lagi ya mau bagaimana, udah nggak tahu, udah nggak dikasih bekal, nggak dikasih ongkos, nggak dikasih wifi, paketan gitu, internetan unlimited itu nggak dikasih. Ya Allah gitu kan, aduh gimana nih gitu kan. Akhirnya muncullah tuh air zam-zam, karena dari apa tuh, ketukan kakinya Nabi Ismail, nyembur sampai detik ini pun masih nyembur, dan nggak pernah habis-habis itu air zam-zam. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maha besar Allah itu, yang kita sampai saat ini masih bisa kita rasakan. Kalau kita pergi haji ataupun umroh pasti minum itu ya, bukan minum bir peletok dunia bijak. Oke, pasti minumnya air zam-zam ya itu. Dan itu subhanallah, air zam-zam di eh, apa namanya, eranya Nabi Muhammad ya Shallallahu Alaihi Wasallam, itu beliau itu pernah kumur-kumur, lalu kumurannya dibuang ke sumur air zam-zam, lalu beliau mandi di dalamnya. Wah, lebih berkah lagi, akhirnya makin banyak lagi, sampai sekarang pun nggak habis-habis gitu ya, jadi lebih berkah lagi. Kalau ada yang berpikir ih jorok nih umurannya Nabi, tenang dulu. Nabi Muhammad khususnya itu semuanya suci, keringatnya ya, air liurnya, kumurannya, semua, bahkan nya aja pun nggak bau, malah wangi. Pernah di suatu ketika Nabi Muhammad sedang perang, ini lagi kebelet gitu kan ya, ya udah Nabi, kami mau bikin apa namanya nih, macam kayak persegi empat gitu ya, terus itu dipakai sorban, itu pakai tiang-tiang bendera ya. Dah, Nabi pup aja lah gitu kan. Pas selesai, udah malah wangi yang dicium para sahabat pada saat itu. Wah, wanginya wangi uh, kasturi apa gimana, lupa deh, pokoknya wangi lah. Nah, disitulah letak kesuciannya Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad sudah dijaga banget dari segala macam kehinaan. Maka dari itu nggak ada lagi nih yang kayak begini, hanya Nabi Muhammad SAW yang suci ya. Oke, lanjut. Pada saatnya Nabi Ismail pun ya apa namanya, maaf, Nabi Ibrahim pun diberikan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya Nabi Ismail. Ya, kalian pasti nggak bakalan tega deh. Kalian minta bertahun-tahun, susah dapetinnya, sekalinya dapet malah disuruh disembelih. Enak gak sih rasanya? Enggak. Ya mungkin gimana ya. Ya inilah ujiannya Nabi Ibrahim gitu. Alhasil dijalankan juga gitu kan. Dijalankan dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh apa namanya, keyakinan yang tinggi kepada Allah bahwasannya ini adalah perintah Allah, bukan untuk menzalimi anaknya, untuk membunuh anaknya, tidak. Ini adalah perintah Allah. Maka dari itu adalah perintah berkurban gitu loh. Gitu. Karena ini adalah perintah Allah untuk menyembelih Nabi Ismail, maka dari itu diabadikanlah menjadi ibadah berkurban gitu ya. Gitu. Ya mungkin sedikit aja, nggak bisa banyak-banyak. Kalian juga pasti pakai kuota, nggak pakai internet unlimited dan segala macam yang kayak tadi ya. Kalau ada yang kurang jelas, kalian bisa tanya-tanya di kolom komentar. Sekian dari Bapak, nanti akan Bapak ulang-ulang lagi pelajaran-pelajaran yang lalu. Kalian bisa lihat di YouTube aja, kalian bisa lihat-lihat lagi lah, bisa
apa namanya, lihat oh ini bab satu bab 2 sampai bab, wah gitu ya, biar enak gitu ya. Jadi biar nggak ada yang sampai ketinggalan. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.